형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum anak-anak semuanya. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya kalian semua tahu kegiatan bimbingan kelompok ini dari mana ya? Oke, jadi sesuai dengan tema yang udah ada di pamflet itu, hari ini kita bakal membahas tentang bimbingan karir. Jadi nanti kalian akan difokuskan atau diarahkan untuk bisa memilih apakah nanti anak-anakku ini bisa mau kuliah atau memilih bekerja, seperti itu. Nah, sebelumnya kalian udah pernah bimbingan kelompok atau belum? Belum. Jadi belum tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah upaya preventif kita dari guru BK. Jadi itu adalah sebuah layanan preventif dari guru BK untuk mengarahkan kalian supaya bisa beradaptasi ataupun bisa mengetahui hal-hal atau informasi umum terkait dengan pribadi, sosial, karir dan juga belajar. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, sebelum itu lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, dimulai dari Mbak I. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, namaku Cahyani Sarmita dari kelas 12 Bahasa. Halo semua. Lanjut. Halo. Halo. Halo Naila. Halo Safira. Halo Indah. Halo Alicia. Hai semua, kenalin nama aku Maria Kesana-Biru, biasa dipanggil Maria. Halo Mariam. Halo semuanya, nama saya Sultan Danilo Cifatani, saya dari kelas 12 IPA 5, biasanya dipanggil Sultan. Halo Sultan. Oke, sekarang karena kalian sudah kenal, silakan nanti Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu Nur Asi Basri, tapi bisa dipanggil Bu Asi. Jadi nanti saya akan menjadi pemandu buat bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jadi bimbingan kelompok kita hari ini itu menggunakan teknik diskusi. Jadi anak-anakku di sini bisa mengeluarkan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Terus karena kita akan lanjut ke kegiatan inti kita, sebelumnya saya ingin tanya, apakah sudah siap? Siap? Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya, yaitu kuliah atau kerja. Bisa dilihat nggak? Bisa. Oke, sebelumnya di sini kan kalian udah kelas 12 nih. Udah ada yang punya pemikiran nggak? Atau udah kayak membayangkan, oh nanti setelah lulus SMA aku pengen kuliah atau pengen kerja gitu. Ada nggak yang udah punya rencana? Ya, Rian? Saya udah
ada sih Bu, tapi jujur saya masih bingung Bu. Kan saya tuh ingin antara dua jurusan di Universitas Indonesia itu saya salah satunya tuh saya ingin ambil teknik di ITS, terus salah satunya saya ingin ambil kedokteran di UNER Bu. Wah, Masya Allah, beri tepuk tangan dulu. Oke, yang lain ada yang udah memikirkan? Saya Oke. tapi saya masih bingung sebenarnya kerjanya itu harus kuliah 2 apa 3, soalnya saya pengen jadi pilot dulu. Oke. Berikan tepuk tangan juga. Oke, ada yang lain mungkin? Yang masih bingung? Saya Bu, Ya, silakan. saya sebenarnya masih bingung ya Bu. Saya kan disuruh orang tua saya untuk ambil jurusan dokter, tapi saya dari jurusan bahasa Bu. Oke, berarti itu kayaknya kita harus mempelajari dulu minatnya Mbak Indah itu di mana. Soalnya kan Mbak Indah di kelas bahasa. Apakah Mbak Indah tidak memiliki bayangan sama sekali terkait dengan jurusan yang selinier dengan bahasa? Tidak ada. Oke, nanti kita akan lakukan bimbingan lebih lanjut ya terkait dengan persoalan Mbak Indah tadi. Oke, nah di sini ada perbandingan antara kuliah dan bekerja jika dibandingkan dengan dari segi peluang karir, kemudian pendapatan sama pengalaman. Nah, kalau dari segi peluang karir itu kuliah memberikan pemahaman mendalam dalam bidang studi dan dapat membuka pintu menuju karir yang lebih spesifik. Nah, kira-kira ada yang mau ngejelasin nggak maksud dari pernyataan ini? Kira-kira ada yang bisa membayangkan nggak maksud dari peluang karir ini? Peluang karir untuk yang kuliah dulu dibandingkan dengan yang langsung bekerja. Ya? Menurut saya kalau misal peluang karir kalau yang kuliah dulu itu kan biasanya ini peluang kerja tuh rata-rata sekarang tuh pada dirimannya S1 ya Bu. Jadi mungkin peluang kerjanya untuk sarjana itu lebih besar dibandingnya sarjana orang yang lulusan SMA. Jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lumayan membutuhkan memberikan gaji yang lebih besar itu biasanya tuh standar minimal pendidikannya itu di sarjana. Jadi mungkin kalau salah satunya pendapatan yang didapatkan itu lebih besar. Oke, bagus sekali pendapat dari Mbak Maryam. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya biar kalian dapat gambaran gitu. Nah, maksud dari pernyataan ini, kalau misalkan kalian berkuliah dulu sebelum bekerja, itu kan kalau kalian kuliah itu kan kalian akan mempelajari bidang studi yang lebih spesifik, yang lebih menjurus. Misalkan kalian lebih memilih untuk memilih jurusan bimbingan dan konseling, otomatis mata kuliah yang kalian pelajari atau aspek-aspek keilmuan yang kalian pelajari itu ya berhubungan dengan BK, dan nanti arah karirnya juga berhubungan dengan BK, bisa jadi konselor atau guru BK dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin ada pendapat lain atau ada yang ingin enggak? Belum. Ya, Safira. Maksudnya ada yang mau menyangga nggak dari ini? Iya, peluang karir bagi yang kuliah dulu dibandingkan yang bekerja. Oke, nggak jadi, nggak apa-apa. Oke, nah selanjutnya ada yang pendapatan. Nah, kalau dari segi pendapatan ini, kalau kita anak-anak memilih bekerja secara langsung, itu akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan segera. Sedangkan kuliah itu membutuhkan waktu untuk mencapai stabilitas keuangan. Jadi biasanya tuh kalau misalkan selesai lulus SMA, terus anak-anakku memilih untuk bekerja, itu nanti kan kalian udah mendapatkan penghasilan kan? Nah, kalau kuliah kan kalian harus bayar UKT dan lain-lain, harus mencapai stabilitas keuangan dulu. Maksudnya kayak harus bayar inilah, bayar itulah, baru nanti dapat pekerjaan baru. Jadi prosesnya agak lama dibandingkan dengan bekerja. Tapi ada mungkin yang ingin berpendapat? Ya? Menurut saya kalau saya pribadi ingin segera bekerja, soalnya pendapat saya pengalaman itu
karir gitu. Jadi kuliah tinggi kita kan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dalam hal ini kan kalau kuliah kita kan hanya diajarkan teorinya saja. Nah, sedangkan kalau kita bekerja itu langsung turun ke lapangan. Jadi menurut saya potensial untuk bekerja di bidang yang bekerja di bidang itu bisa dinaikkan valuasinya gitu, maksudnya kayak diperluas. Iya. Jadi saya udah nangkep nih maksud dari Safira. Maksud dari Mbak Safira ini kalau misalkan kita bekerja dulu itu pasti akan memberikan kita pengalaman yang lebih banyak. Jadi nanti ketika kita udah masuk di industri pekerjaan apapun itu, kita udah bisa lebih mateng dalam hal bekerja gitu. Beda kalau misalkan kuliah yang hanya teori seperti itu. Nah, tapi mungkin ada tanggapan lain? Kalau gitu kalau misalkan kerja sambil kuliah bisa nggak ya kira-kira? Kita akan bahas itu di subtopik yang selanjutnya. Tapi itu akan ada pastinya konsekuensi. Karena kan kuliah dan bekerja di waktu yang bersamaan itu kan memerlukan manajemen waktu yang baik. Nanti kita akan diskusikan itu. Nah, ada yang ingin berpendapat lain? Coba Mbak Alis. Gimana nih memandang perbandingan antara kuliah dan bekerja? Kalau misalkan tadi kan Mbak Safira bilang kalau misalkan kita bekerja langsung itu pengalamannya lebih banyak, jadi lebih lebih bagus lah untuk karir kita ke depannya. Nah, kalau Mbak Ali sendiri gimana? Saya setuju sama pendapatnya Mbak Safira karena kalau dilihat dari zaman sekarang itu kalau nyari kerjaan itu pasti emang yang dilihat itu pengalaman kita sebelumnya itu. Jadi mungkin kalau ada kerja yang buka terus syaratnya itu fresh graduate ya, itu tapi tetap aja itu pasti dicari itu yang pengalamannya banyak. Walaupun dia S1 atau D4 itu pasti dicari pengalaman. Jadi kalau misalkan kalau kuliah kita harus punya skill tertentu biar itu bisa jadi nilai plus buat nanti kerja segala. Oke, saya udah nangkap nih 2 poin dari pembahasan kita. Yang pertama, kalau kita bekerja itu pengalamannya lebih banyak dibandingkan dengan jika kita berkuliah terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita milih kuliah dan ingin bekerja lebih bisa bersaing dengan para pekerja-pekerja di luar sana, itu berarti kita harus mempunyai skill yang lebih dibandingkan dengan mereka. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan hanya teori. Jadi harus ada pengalaman-pengalaman lain yang kita ambil ketika berkuliah. Sampai di sini paham? Oke, lanjut dari segi pengalaman. Nah, kalau kuliah itu memberikan pengalaman sosial dan akademik yang berharga, sedangkan bekerja memberikan pengalaman praktis dalam dunia kerja. Jadi, sebenarnya kalau dari segi pengalaman, dua-duanya ini ada pengalaman tersendirinya. Cuman kalau untuk dunia kuliah itu pastinya pengalaman akademik, kan kalian belajar kan? Terus yang kedua adalah pengalaman sosial, karena kan nanti ketika anak-anakku berkuliah itu kan ada tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satunya adalah tentang pengabdian masyarakat. Jadi nanti di situ bisa kalian dilatih untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, terutamanya dalam masyarakat. Nah, kalau untuk orang yang bekerja secara langsung ketika lulus SMA itu pengalamannya adalah pengalaman praktis di dalam dunia kerja. Jadi mereka udah punya bayangan secara rinci terkait dengan bagaimana sih dunia kerja itu. Nah, kalau dari anak-anakku sendiri ada yang ingin memberikan pendapat terkait hal ini? Sultan, mungkin? Tapi kalau misalnya kita lulus sekolah itu langsung kerja kayak kaget ya sih Bu, soalnya kan kita masih belum tahu apa-apa mengenai dunia kerja itu seperti apa. Jadi ya kalau misal kuliah kan pastinya kita lebih ke jurusan yang spesifik, jadi lebih tahu nanti prospek kerjanya kita itu mengarahnya kemana. Jadi kita juga bakal praktek kerjanya itu juga pasti kuliah juga kan. Tapi kalau misal kita lulus SMA langsung kerja itu kayak kita masih belum punya gambaran kerjanya itu seperti apa.
Oke. Nah ini sedikit agak kontra ya dengan tadi pernyataannya dari Mbak Safira. Ini bagus sekali. Nah tadi kalau kata Mas Sultan itu kalau misalkan kita bekerja secara langsung itu kita belum mendapatkan, maksudnya ada culture shocknya tersendiri karena kita belum bisa membayangkan gimana dunia kerja itu sebenarnya sebelum kita terjun langsung kan. Nah kalau kita kuliah kan mungkin akan dibekali dengan teori-teori dan kita sudah bisa membayangkan prospek kerja kita nanti kerjanya bakal seperti apa, dalam dunia yang seperti apa, seperti itu. Nah kalau Mbak Shalom melihat dua perspektif tadi antara Mbak Safira dan juga Mas Sultan, gimana? Kalau saya sih lebih pro sama Mas Sultan, soalnya saya juga dari jurusan bahasa. Nah kalau jurusan bahasa terus tiba-tiba langsung kerja nggak pakai kuliah itu kan nanti cari kerjanya tuh di tempat yang seperti apa, maksudnya kriteria kerjanya ada mungkin di F&B atau sekretaris, tapi kan juga harus melihat strata lulusan sekolahnya juga gitu Bu. Kalau lulusan S bahasa gimana? Oh. Terus lanjut ya. Tapi sampai di sini kira-kira udah ada bayangan nggak nih? Kan teman-temannya tadi udah memberikan sedikit gambaran ya terkait dengan perbandingan tadi. Nah, udah ada yang bisa mikir nggak? Maksudnya, lah, oh iya ya, kalau kayak gini dari segi pengalaman kayaknya kerja lebih ini. Terus kalau kuliah tuh seperti ini. Apa ada yang mau mengungkapkan? Oke, Mbak Safira. Mungkin rencana saya mungkin kuliah dulu sambil kerja. Oh, dari apa nih? Dan itu saya pastikan semoga saya tidak salah jurusan, soalnya kalau jurusannya ini tapi yang kita minati kerjanya ini kan sama aja dengan waktu. Oke. Selanjutnya Mbak Firda mungkin? Ya sama kayak Mbak Safira, saya pengen kuliah dulu. Kuliah sambil kerja. Jadi dari pernyataan anak-anakku ini banyak yang mau memilih untuk kuliah sambil bekerja. Kalau saya pribadi, kalau saya bayangkan kuliah sambil kerja itu mungkin saya nggak sanggup gitu. Soalnya kuliah sendiri kan udah capek. Karena kata itu katanya itu emang susah kalau kuliah sambil kerja. Jadi menurut saya kalau saya pribadi itu saya nantinya mungkin bakal fokus pada kuliah dulu dan saya mencari pengalaman-pengalaman itu dari kegiatan yang lain kuliah. Nah, mungkin kerjanya itu nanti bakal saya lagi waktu setelah kuliah itu sih Bu, mungkin. Jadi mencari pengalamannya di luar udah kerja gitu. Mungkin bisa bersosialisasi atau menyampaikan pesan dulu. Saya sih mungkin kalau untuk solusinya itu mungkin bisa dikursus saja kayak di Mesir atau di Newport atau dibimbing kan banyak sekarang kayak skill-skill digital yang nah kamu bisa kursus di situ dan di situ tuh kita tuh cuma belajar aja kok nggak langsung terjun. Nah kalau kita belajar di kursus itu otomatis kita memiliki skill baru yang bisa dijual di perusahaan. Itu juga kita sebagai pengalaman. Oke. Saya mau tanya, tadi yang kursus jadi apakah itu membayar bahasanya? Ya, ada yang bayar, ada yang kalau bayar itu bayar, cuma ada tergantung skill researchnya kita itu ada kok. Ada di TikTok saya banyak menemukan banyak kursus-kursus gratis mungkin seperti itu, gimana caranya menjadi digital marketer yang baik atau SEO writing atau content creator. Berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Safira. Terima kasih atas solusinya ya terkait dengan pertanyaan teman-teman yang mau solusi bagi teman-teman yang mau kuliah sambil kerja atau yang masih bingung bagaimana manajemen waktu atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada manfaat kuliah. Kalau anak-anakku memilih kuliah, manfaatnya itu apa sih gitu dibandingkan dengan jika kita bekerja secara langsung. Nah, kalau kuliah itu dapat memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan, itu pasti. Kemudian mengasah keterampilan,
Karena kan kuliah itu bukan hanya berada di kelas ya, tapi kan banyak akses yang diberikan oleh kampus terkait dengan pengasahan skill, misalkan ikut berorganisasi ataupun UKM yang mengasah keterampilan anak-anakku semuanya. Terus dan membangun jejaring profesional yang kuat. Karena kan nanti kalau misalkan kuliah kan kita udah matang dalam satu prospek gitu. Jadi nanti itunya pasti akan membawa kalian ke dalam keprofesian yang lebih matang gitu. Dibandingkan kalau misalkan SMA kan kalian belajar semua tuh, mulai mata pelajaran apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kuliah kan itu lebih spesifik. Jadi kalian tuh lebih matang secara teori dan juga bisa mempersiapkan kalian untuk menjadi profesional gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kira-kira manfaat dari kuliah ini bisa nggak menjadi perbandingan yang lebih real gitu dibandingkan dengan bekerja? Maksudnya kayak manfaat yang kalian peroleh ini sebanding nggak kalau misalkan kalian nggak bekerja? Misalnya kalau kalian memilih untuk bekerja dengan manfaat kuliah yang udah Ibu jelaskan tadi, kira-kira kalian ada penyesalan? Misalkan nih kalian memilih kuliah dan nggak memilih bekerja, atau kalian memilih kuliah aja tidak bekerja, maksudnya fokus untuk kuliah, nggak ada pekerjaan yang mendasari kalian atau melatar belakangi kalian. Kira-kira dengan manfaat itu bisa menggantikan nggak kekhawatiran kalian terkait dengan pekerjaan? Gitu. Ada nggak yang bisa memberikan pendapat? Mungkin Mbak Alis? Maksudnya kira-kira dengan adanya benefit kuliah tadi yang Ibu jelaskan, kira-kira itu bisa menggantikan menghilangkan sedikit kekhawatiran Mbak Alis nggak terkait dengan oh ya udah karena manfaat kuliah seperti ini berarti ya udah aku nggak usah bekerja karena manfaat kuliah tuh udah banyak. Itu gimana? Kalau menurut saya enggak sih. Aku maksudnya emang manfaat kuliah banyak, tapi kan manfaat itu juga lebih banyak. Jadi tetap bekerja sih. Udah ada yang angkat tangan? Kita. Kuliah soal kerja ini emang riskan ya, ada yang suka ada yang tidak. Nah, waktu kita kuliah kan kita harus tahu dulu tujuan kita kuliah sambil kerja itu apa, mau cari pengalaman atau emang cari uang. Kalau cari uang kan nggak mungkin kita kerja sama kuliahnya itu kerja yang berat-berat kayak jadi kuli pabrik atau apa yang full time kan nggak mungkin. Kerjanya juga pasti yang harus bisa ngimbangi perkuliahan, seperti contohnya cuma mengajar atau sekarang itu ada editor, translator, terus kerjanya yang WFH yang dari rumah gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kamu kerja sambil kuliah itu apa dulu gitu. Poinnya adalah mengetahui tujuan kenapa kita memilih untuk kuliah saja atau bekerja saja atau kuliah sambil bekerja gitu. Jadi nanti ketika misalkan anak-anakku kayak letih atau capek, misalkan kalau apalagi yang kuliah sama bekerja itu kan perlu manajemen waktu yang lebih gitu. Terus dengan tuntutan, belum lagi tuntutan dari kuliah, tugas dan lain sebagainya, terus kemudian datang tuntutan dari pekerjaan juga dari atasan mungkin, terus akhirnya membuat jenuh. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ketika misalnya ada rasa capek, bisa diingat-ingat lagi kira-kira tujuannya memilih jalan ini tuh seperti apa. Dan itu yang mungkin harus dikuatkan dari awal biar nggak ngerasa salah pilih ketika di tengah seperti itu. Kemudian, nah kan tadi kita sudah bahas manfaat kuliah. Nah, sekarang kita membahas tentang manfaat bekerja. Nah, kalau manfaat bekerja ini tadi dibagi menjadi 3 aspek. Nah, dari segi pengalaman, yaitu pengalaman praktis. Kalau misalkan kita bekerja, itu dapat membantu mengembangkan keterampilan praktis, menghadapi tantangan nyata, dan memperoleh wawasan industri yang berharga. Tadi sudah disinggung ya di awal-awal bahwasanya kalau untuk bekerja itu akan memberikan pengalaman praktis di dunia kerja. Jadi kalian bisa lebih terampil dalam bekerja, kemudian menghadapi tantangan-tantangan yang sebelumnya memang nggak bisa kalian bayangkan, tapi kalian udah mendapatkan itu secara nyata dan secara real. Seperti itu.
Nah, sebelum kita lanjut, kita kayaknya kelihatan ngantuk ya, pada ngantuk ya? Iya. Oke, kita ice breaking dulu kali ya? Iya. Kira-kira ada yang mau mimpin ice breaking nggak? Saya Bu. Oke, Mbak Indah. Semuanya boleh berdiri kan? Jadi gini, nama SPQ kita hari ini adalah Marina menari di atas menara. Apa ada yang tahu? Nah, apakah ada yang tahu? Marina menari di atas menara. Mungkin ini sudah pernah ya? Belum tahu. Oke, jadi gini ya, contohin. Aku mana ini media digital, jadi kalian bisa. Jadi gini, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Nah, nanti pelan-pelan terus berlangsung cepat, oke? Coba ya, ini percobaan. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari. Oke lagi? Oke. Ayo 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, Marina menari. Oke. Lagi dong Pak, Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ini tepuk tangan. Oke. Mungkin semuanya lebih saling. Oke. Ingatkan dikit. Ya, oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, Marina menari. Oke, gimana? Masih ngantuk apa gimana nih? Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, tadi kan udah saya jelaskan terkait dengan manfaat kuliah itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat bekerja itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan pengalaman yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bekerja. Nah kan tadi udah ada perbandingan antara manfaat kuliah dan manfaat bekerja. Kira-kira sudah ada yang punya gambaran nggak? Mau memilih apa? Tadi kan udah ada yang agak ngembang-ngembing dari yang awalnya bekerja terus dapat ide-ide atau pendapat dari teman-teman terus memilih kuliah. Terus ada juga yang berubah lagi kuliah sambil bekerja. Ada yang udah kayak ada gambaran nggak? Oke, Nengla? Kalau saya pengennya kuliah sambil kerja, tapi soalnya kan kalau kerja sedikit-sedikit bisa ada pengembangan juga. Kebetulan saya pengennya kerja itu kayak tinggal gitu aja, soalnya menurut saya itu bukan kerjaan yang berat dan masih bisa sambil Ada yang lain? Mas Sultan? Kalau saya sendiri sih sebenarnya masih bingung dulu, soalnya kalau semisal kuliah kan itu juga lumayan lama pengalaman. Sedangkan kalau partner kerja itu pun juga semisal 5 sampai 6 tahun pasti juga udah banyak uang juga. Tapi karena tujuan saya, cita-cita saya kan jadi pilot juga kan Bu. Jadi ya aku pengennya saya kuliah dulu. Oke, pengen kuliah dulu. Ada yang lain? Mbak Firda? Pengen kuliah sambil kerja. Udah? Jadi kan saya gitu ya Pak, kontraktor kan dari orang tua, karena pengen saya jadi dokter, tapi saya dari jurusan salah satunya saya mulai terpikirkan kalau bisa nih soalnya
menurut saya kalau misalnya kuliah itu sebenarnya harus ada skill dulu, walaupun skillnya itu sedikit, tapi itu masuk akal dulu. Kan saya dari bahasa, mungkin nanti saya kuliahnya pengen jadi guru Mandarin. Terus kan kalau teman-teman kan bosan ya, nanti mungkin saya bisa seperti kalian menjadi guru di guru Mandarin itu nanti lebih bisa mengasah skill dan tugas-tugas nanti mungkin kosakatanya mungkin jadi seperti itu. Betul. Berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Indah. Nah, Ibu juga mau menanggapi terkait dengan pernyataan Mbak Indah tadi. Kalau misalkan orang tuanya ya yang mau jadi dokter, mungkin nanti itu bisa diberikan pengertian bahwasanya kan juga yang menjalani kuliah kan Mbak Indah sendiri. Jadi harus disesuaikan sama minat belajarnya dari Mbak Indah sendiri. Kalau misalkan nanti masuk ke dokteran udah bayar mahal-mahal tapi juga sesuai minat terus berhenti di tengah jalan, ke pressure juga, ya itu kan juga nggak baik. Nah, jadi memang harus disesuaikan sama minat dan pengennya Mbak Indah itu kayak gimana, nanti didiskusikan sama orang tua dengan baik. Jadi berikan pengertian lah. Kemudian, nah menyinggung tadi yang dikatakan sama Mas Sultan terkait dengan dari segi pendapatan ya. Nah, kalau bekerja itu dapat memberikan penghasilan yang stabil, betul sekali, dan memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola keuangan pribadi. Nah, kalau misalkan kalian bekerja, kalian pasti sudah bisa memegang uang sendiri, otomatis secara nggak langsung kalian juga harus mengelola keuangan pribadi kalian seperti apa. Kalau misalkan kuliah kan kalian justru akan mengeluarkan, bukan mendapatkan, tapi akan mengeluarkan. Nah, mungkin itu juga bahan pertimbangan kalian ketika kalian harus memilih apakah akan kuliah dulu atau bekerja terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian kalau untuk peluang karir, itu bekerja memungkinkan untuk memulai merencanakan karir dan mengidentifikasi minat serta poin kuat yang dapat berkembang ke depannya. Nah, kalau misalkan kalian udah bekerja, kalian udah masuk ke dunia kerja, kalian kan pasti udah dapat keterampilan dalam dunia kerja kan. Jadi nanti kalian udah bisa merencanakan gitu, kira-kira apakah kalian akan bertahan di pekerjaan ini dengan terus mengasah skill di pekerjaan itu, atau mungkin mencari karir yang lain dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kayaknya tadi Mas Sultan masih bingung ya, mau memilih bekerja atau berkuliah terlebih dahulu. Nah, kita lanjut. Ini pertimbangan dalam memilih ya. Nah, tentunya ada pertimbangan dalam memilih. Ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan kalian dalam memilih, yaitu keuangan, peminatan, dan prioritas. Nah, ini penting. Kalau keuangan, kuliah memerlukan biaya pendidikan yang cukup banyak, karena kan kalian selama 4 tahun bayar UKT dan lain sebagainya. Kemudian peminatan itu kalian kalau kuliah itu memfokuskan ke dalam satu bidang. Kalau bekerja kan nggak terlalu fokus pada hal-hal tertentu. Gitu kan, misalkan kalian di jurusan bahasa, tapi ya bisa aja kalian ditempatkan di bidang pekerjaan yang mungkin tidak relate, jadi sehingga kalian agak akan culture shock sedikit, seperti itu. Kemudian ada prioritas. Memilih antara kuliah atau bekerja harus mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, tujuan jangka panjang, dan preferensi hidup. Sebelumnya kalian udah tahu nggak tujuan hidup kalian itu apa? Atau prioritas hidup kalian itu saat ini apa? Apakah lebih ke ekonomi kah? Atau lebih ke pendidikan kah? Atau apa? Udah ada yang punya gambaran nggak terkait dengan tujuan hidup? Ekonomi, kenapa? Menurut saya, karena saya adalah muslim dan kebetulan kondisi finansial keluarga saya sudah tidak baik-baik saja, jadi mungkin alasan saya memilih kuliah sambil kerja itu tadi membantu finansial keluarga, juga banyak pengalaman saya di universitas. Ya, saya memilih ekonomi karena ya saya dulu itu. Oke, yang lain ada selain prioritasnya apa nih?
untuk hidup yang sekarang? Mariam? Oh, Naila dulu, nanti Pak Mariam. Kalau saya kalau saat ini mungkin lebih ke pendidikan sih Bu, tapi nggak bisa mengesampingkan juga soal ekonomi. Makanya saya pilih untuk kalau bisa itu dia sambil pendidikan. Kerja sambil kuliah. Tetap ya, dari awal konsisten. Oke, Mbak Mariam. Kalau saya sendiri sih saya masih belum ya dari saya saat ini ya. Soalnya orang tua saya tuh juga jurusannya buat kuliah, tapi tidak mungkin juga kalau misal biaya kuliah di ITS ini kan mahal ya, jadi saya juga bingung nih Bu, apakah saya bisa kalau misal kuliah itu ekonominya tuh mencukupi atau gimana. Jadi kalau misal kerja pun kerjanya nggak bisa kayak berat-berat juga kan, teman-teman juga mungkin kerjanya paling nggak kerja sampingan yang gajinya yang besar. Oke. Sudah ada Mbak Naila dan Mbak Mariam yang mengungkapkan pendapatnya. Oke, kita gilir dari Mas Sultan. Setelah mendengarkan diskusi dari teman-teman, kalau Naila tadi itu bilangnya mau bekerja sambil kuliah ya. Terus Mbak Safira tadi? Ya udah saya bagi. Oke. Terus Mbak Mariam tadi kuliah dari awal, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya masih bingung lah. Nah, kalau Mas Sultan sendiri apa? Setelah mendengarkan diskusi dari teman-teman. Ya kalau dari saya sendiri sih ini bukan emang tujuan dari awal saya kan cita-citanya emang mungkin jadi pilot. Tapi yang mungkin setelah ini saya diskusikan lagi dulu sama keluarga saya dulu, karena kalau untuk kuliah menuju ke cita-cita saya itu kan juga biayanya juga enggak murah juga, jadi mungkin dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau memang dari orang tuanya dan juga mencukupi ya saya menjalankan diri untuk kuliah, dan kalau memang dari keluarga tidak menyanggupi ya mungkin saya bekerja terlebih dahulu. Dan misalnya saya bekerja terus nanti juga bisa sambil menabung dan itu juga bisa sambil kuliah ya nanti saya sadar dulu. Beri tepuk tangan. Mbak Mariam tadi sudah, Mbak Alis? Saya bekerja karena prioritas saya saat ini ekonomi. Oke. Tapi setelah kuliah teman-teman, saya akan mikirin dikit lagi tentang apa buat kuliah. Linda? Saya bekerja. Bekerja sambil kuliah. Ya, karena ya tidak mengasah skill. Mengasah skill. Oke, betul. Lu kalau beri tepuk tangan. Nah, Mbak Firda? Oke. Shalomita? Sepertinya saya juga sama seperti Mbak Indah, saya ingin kuliah dan bekerja. Oke. Kuliah? Ya, kuliah. Oke. Jadi dari pernyataan anak-anak semua ada yang sudah bisa memilih, ada yang pengen kuliah aja, ada yang pengen bekerja, ataupun ada yang bahkan sambil nyambi bekerja ataupun kuliah. Jadi pada intinya yang ingin Ibu sampaikan di sini bahwasannya apapun yang kalian pilih itu harus dipertimbangkan secara matang. Tentunya kalau kalian memilih salah satu memilih itu pasti ada konsekuensinya. Kalau misalkan kalian kuliah, apa yang harus dikorbankan dan apa keuntungan itu pasti ada. Begitupun juga dengan bekerja, ada yang terkorbankan dan juga ada yang kalian dapatkan. Begitupun dengan kalau kalian bekerja sambil berkuliah, pastinya ada konsekuensi. Misalnya kalian harus bisa manajemen waktu, terus kalian harus lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan juga tuntutan. Karena kan kalian ada dua tuntutan, dari pekerjaan dan juga dari kuliah seperti itu. Jadi saya harap setelah bimbingan kelompok ini kalian sudah bisa agak mendapatkan gambaran terkait apa yang akan kalian pilih setelah kalian lulus di SMA ini. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan masih ada yang kesulitan atau apa, mungkin bisa langsung ke guru BK, ke ruang konseling ini. Nanti kita akan berikan layanan
bimbingan individu dan memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang menghambat kalian untuk memilih dan lain sebagainya. Seperti itu. Gimana bimbingan kelompok hari ini? Seneng apa enggak? Oke, sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih banyak untuk antusiasme kalian. Semoga kalian lulus dari SMA ini kalian menjadi orang yang sukses, bisa memberikan manfaat untuk bangsa dan negara ini, dan cepat-cepat bisa memilih antara bekerja atau mau kuliah atau bahkan mau ngambil keduanya. Semoga itu apapun pilihan kalian bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Baiklah, untuk bimbingan kelompok hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.